Mari kita belajar bersama saudara-saudari dengan judul khotbah hari ini, Hati Tuhan yang Tertekan. Mari kita melihat hati Tuhan yang tertekan dan sesak melalui Alkitab. Pertama, mari kita lihat firman Tuhan di Lukas pasal 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Seperti yang kita baca, Tuhan mengungkapkan kesusahan hatinya sampai menunggu hasil penginjilan itu didapatkan. Melalui firman ini kita dapat memahami betapa hati Tuhan sangat tertekan dan sedih, memikirkan keselamatan umat manusia saat Dia berkata, betapa susahnya hatiku. Mari kita lihat kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus menghadapi situasi di mana orang-orang Yahudi mencoba melemparinya dengan batu. Yesus memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan, lalu orang-orang Yahudi bangkit melawannya. Melihat orang-orang Yahudi yang mencoba melempari Yesus dengan batu tanpa mengenal Dia 2000 tahun yang lalu. Kita dapat memikirkan banyak orang di dunia sekarang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan di antara orang-orang yang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, ada yang tidak mengenal Tuhan yang kudus. Maka Tuhan berkata, betapa susahnya hatiku. Peristiwa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 itu, salah satu hal yang membuat hati Tuhan susah dan tertekan, oleh karena orang tidak mengenal Tuhan yang datang sebagai manusia. Bukan hanya itu saja. Saat seorang murid Yesus bernama Filipus belum mengenal Yesus adalah Tuhan dan mengatakan sesuatu yang menyulitkan hati Yesus, mari kita lihat jawaban Yesus kepada Filipus. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Filipus, seorang murid itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab, Aku sudah lama bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku? Apa maksud katamu, kata Filipus? Aku yang sedang berbicara dengan kamu adalah Bapa bukan? Jawab Yesus. Sama seperti ini, banyak orang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan, meskipun Yesus berdiri di depan mereka. Banyak jenis orang seperti muridnya, atau orang yang melawannya, gagal mengenal Dia adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Itulah sebabnya Yesus mengungkapkan kecemasan dan kesedihannya berkata, betapakah susahnya hatiku. Mari kita lihat firman Tuhan di Markus pasal 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Kalau mereka mengenal Yesus adalah Tuhan, mereka akan segera menerima firman-Nya. Dosamu sudah diampuni, bukan? Tetapi karena mereka tidak mengenal Yesus adalah Tuhan, mereka berkata, "Mengapa Yesus hanya seorang tukang kayu dari Nazaret berkata begitu? Tidak seorang pun bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri." Dalam ayat-ayat ini ditemukan satu hal yang penting. Meskipun Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, sewajarnya lah dia berkata kepada orang yang mengenalnya, "Dosamu sudah diampuni." Dia cukup berkuasa untuk mengatakan begitu, bukan? Makanya dia berkata di ayat 10, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Itu berarti bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, bukan? Namun, orang-orang waktu itu tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Malah, hanya melawan apa yang dikatakannya dengan berkata, "Hanya Tuhan bisa melakukan pekerjaan itu. Bagaimana engkau bisa melakukannya?" Betapa sesaknya hati Tuhan. "Hal itu dapat kulakukan, tetapi mengapa engkau berpikir tidak dapat kulakukan? Bukankah begitu?" Sekarang juga, kita bisa menemukan banyak situasi yang mirip seperti ini. Tuhan adalah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kita tahu bahwa di dalamnya tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ketika Tuhan melihat orang-orang yang memperlakukannya dengan kasar tanpa mengenal siapakah dia itu, hatinya pasti sangat tertekan, bukan? Yesus mungkin berpikir, jika api Injil Perjanjian Baru itu telah menyala di seluruh dunia, dan jika semua orang ada di dalam Perjanjian Baru, mereka akan mengenal aku. Meskipun dia berkuasa untuk mengampuni dosa, mereka menganiaya dia karena itu. Meskipun dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, mereka menghujatnya tanpa pengenalannya. Betapa tertekannya hati Yesus. Hari ini mata orang pada zaman Roh Kudus melihat roh dan pengantin perempuan tidaklah berbeda dari yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Betapakah susahnya hati Tuhan saat dia melihat orang-orang di zaman ini. Tuhan sudah datang ke bumi ini dan memberikan kita keberanian dan banyak talenta. Dia sudah berkata kepada kita, "Pergilah dan beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Aku akan memberikan kemampuan kepadamu." Karena Tuhan telah memberikan kita janji dan tugas ini, kita tidak boleh ragu-ragu dan berpikir, apakah aku benar-benar bisa melakukannya? Tuhan sudah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu, dan Dia menguasai alam semesta. Makanya, Dialah yang mengendalikan semua hal yang terjadi di atas bumi, planet yang kecil ini. Jika Dia tidak bisa, bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan menguasai alam semesta yang tidak bisa kita bayangkan? Alkitab berkata bahwa segala hal adalah kesia-siaan di mata Tuhan. Karena pekerjaan Injil hanya dilakukan dalam desa global ini. Dan hal yang tidak berat, Tuhan berkata, "Anak-anakku, cobalah melakukan pekerjaan ini." Ketika kamu menyelesaikan pemberitaan Injil di Samaria sampai ke ujung bumi dan memasuki kerajaan surga, bukankah penghuni surga dan para malaikat akan menganggapmu layak menjadi imamat kerajaan yang dihormati? Tuhan tidak meminta kita memberitakan Injil kepada semua orang di alam semesta yang luas itu. Bagi kita, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya ke atas bumi yang sangat kecil dan yang dianggapnya sepertinya hampa.
Tetapi orang-orang di bumi ini tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak memahami kuasa Tuhan dan tidak mengetahui siapakah Dia itu. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan mengampuni dosa mereka, mereka berkata, apakah itu bisa dilakukannya? Ketika Dia berkata, terimalah Roh Kudus, akankah Roh Kudus turun atas kita? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, sekalipun Dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang yang tidak percaya menganggapnya tidak masuk akal. Namun, penjahat di sisi kanan Yesus itu sudah diizinkan untuk memasuki Firdaus bersama dengan Yesus. Pada zaman Roh Kudus ini, iman seperti apakah yang harus kita miliki selama kita memberitakan Injil supaya pintu penginjilan akan terbuka lebar? Menuntun sebanyak 3.000 atau 5.000 orang sehari, itu bukanlah suatu keajaiban, melainkan hal yang bisa terjadi setiap hari. Anak-anak Tuhan harus memiliki kesadaran ini dulu. Hati Tuhan sangat tertekan sekarang, karena begitu banyak hal yang tidak mereka ketahui. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Selama Yesus berjalan bersama dengan Lukas dan Kleopas, kedua muridnya yang sedang pergi ke Emmaus, hatinya sangat cemas dan sesak. Betapa lambannya hatimu, tidak percaya apa yang dikatakan para nabi, meskipun mereka telah berulang kali menubuatkan, mengatakan bahwa Dia harus menderita dan bangkit dari kematian, ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Mereka tidak mengenali Yesus. Sampai saat itu baru tersadar. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Orang yang mengenal Tuhan, hatinya berkobar-kobar seperti firman ini. Sekarang, kita melayani Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang sudah datang sebagai manusia. Apakah perbedaannya antara orang yang mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan yang tidak? Ada orang yang mengenal Tuhan hanya sebagai pengetahuannya dan ada yang mengubah pengetahuannya menjadi iman. Karena Tuhan datang sebagai manusia, Dia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk waktu yang singkat. Meskipun begitu, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk mengampuni dosa dan untuk menguasai langit dan bumi. Kepada perampok di sebelah kanan yang tidak punya pilihan selain mati,
Dia berkata, hari ini kamu akan bersamaku di surga. Jalan keselamatan dibukakan Tuhan. Apa gunanya bagi manusia jika dia tidak mengenal Tuhan, meskipun banyak belajar Alkitab? Itu perbuatan bodoh karena pengetahuannya tidak diubah menjadi iman terhadap Tuhan. Tuhan adalah Dia yang bisa datang ke bumi dan memberi pengampunan dosa walaupun Dia menjadi seorang manusia. Yesus Kristus bisa menjelaskan kekuasaannya itu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi dengan gampang. Tetapi Dia menjelaskannya dengan sulit, berkata, dosamu sudah diampuni. Itu berarti bahwa Dia memilih jalan yang lebih sulit untuk mereka mengetahui bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa di bumi dan menyelamatkan manusia. Saudara-saudari, dapatkah Anda menduga betapa sesaknya hati Tuhan dalam hal seperti ini? Kita mengetahui Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh hanya menganggapnya sebagai pengetahuan dengan gagal mengubahnya menjadi iman kita. Kita harus mempunyai iman seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Paulus. Tuhan bersama dengan kita. Apakah yang bisa menakutkan kita di bumi ini? Tuhan memberikan kuasa-Nya kepada kita. Karena itulah hati Tuhan tertekan dan sesak. Apakah aku kelihatannya tidak berkuasa apapun di matamu? Apakah aku kelihatannya tidak bisa mengampuni dosa-dosamu? Betapa sesaknya hatiku. Yesus berkata kepada dua orang muridnya yang sedang pergi ke Emmaus, apa kata kitab-kitab suci? Betapa lambannya hatimu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ada tertulis Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jika begitu, Mesias harus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, bukan? Mengapa kamu terkejut pada kematianku? Mengapa kamu berpikir hal itu tidak boleh terjadi? Kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu melanjutkan dan melaksanakan segala hal yang ada tertulis dalam Alkitab sebagaimana telah dinubuatkan. Tuhan sangat sesak dan gelisah hatinya karena orang-orang tidak mengenalnya dan tidak mengetahui kekuasaan dan kekuatannya. Pada waktu gereja awal, terus terjadi situasi yang malang di mana mereka tidak mengenal Tuhan dan mengetahui kekuasaannya. Tetapi ada suatu peristiwa yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Bahkan Lukas dan Kleopas, dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus, telah menyebut Yesus sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Itulah pendapat mereka tentang Yesus. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Petrus memberikan jawaban yang terbaik kepada Yesus yang hatinya tertekan. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita berkata dengan mulut dan bibir, Tuhan adalah yang Maha Kuasa dan yang Maha Tahu. Tetapi ketika kita mendengar, Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Kita susah mempercayainya. Orang-orang berpikir bahwa hati mereka berkobar-kobar atau terasa hal-hal yang sedikit aneh jika mereka menerima Roh Kudus. Namun tidak berbeda dengan hari-hari biasa. Meskipun Tuhan berkata Roh Kudus sudah dicurahkan ke atasmu, mereka ragu apakah aku mendapatkannya? Ketika Tuhan menyatakan Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, dan kalau itu tertulis dalam Alkitab pada zaman Roh Kudus ini, para malaikat surgawi akan percaya tanpa keraguan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus pada hari itu, juga pada pukul itu.
Anak-anak yang percaya firman Tuhan itu bersemangat memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan Roh Kudus yang telah mereka terima. Tanpa mengetahui apakah kita menerima Roh Kudus ataukah tidak, tetapi hanya berkata, amin, amin, mengikuti orang lain. Tuhan merasa cemas. Ini firman siapa? Firman Tuhan bukan? Pengetahuan jauh berbeda dengan iman, yang adalah hasil perubahan pengetahuan itu. Kita tidak boleh berpikir khotbah ini telah diberikan seminggu yang lalu dan khotbah yang sama itu diberikan lagi. Pikiran itu muncul karena kita tidak mengenal siapakah Tuhan itu. Jika mengenalnya tidak mungkin berpikir begitu. Mari pikirkan tentang Zakheus. Ketika Tuhan menumpang di rumahnya, dia menganggap hal itu sebagai kemuliaan bagi keluarganya. Bagaimana dengan Maria? Dia sudah mencurahkan minyak wangi yang mahal ke atas kaki Yesus. Mengapa dia memperlakukan Yesus dengan begitu hormat? Itu dikarenakan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan dunia dan memberikan berbagai tugas kepada kita bagi keselamatan kita. Jadi, kita harus selalu memberikan kepada Tuhan jawaban yang benar, seperti yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Sebab itu banyak muridnya mengundurkan diri. Mereka yang mengikuti Yesus yang hanya dengan pikiran, Yesus berbeda dengan orang lain, pekerjaannya hebat, sudah mengundurkan diri. Ketika mengikuti Yesus, jumlahnya tidaklah penting. Yang penting adalah memiliki iman. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami tidak akan meninggalkanmu. Dari awalnya, dia mengenal Yesus dengan baik dan mengetahui sifat asli Yesus dan mempunyai iman terhadap Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Pasti ada alasan tertentu pekerjaannya itu. Sebab itu dia berkata, aku akan mengikutimu sampai akhir, bahkan sampai mati. Kita yang hidup pada zaman ini harus menyimpan tekad dan kepercayaan Petrus ini di dalam batin kita. Sudah ada banyak orang Yahudi yang melawan Yesus, orang yang tidak mengenal dia, dan orang yang mengikutinya sebentar dan berpaling dari dia. Mereka adalah yang gagal menjaga iman mereka sampai akhir, meskipun sudah dibaptis. Mereka semua membuat hati Tuhan sangat sesak dan tertekan. Jika kamu menjalani perjalanan imanmu sampai akhir, kamu akan dipermuliakan di surga. Kamu akan terkejut karena masa depanmu yang mulia. Mengapa kamu membuang kemuliaan itu dengan mudahnya hanya karena kehidupan duniawi yang sementara itu? Tuhan sudah menjanjikan hari-hari yang mulia kepada kita. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui kekuasaannya. Mereka tidak mengetahui ruang lingkup kekuasaan Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Perbuatan mereka yang tidak beriman itu muncul karena mereka tidak mengenal Tuhan pada akhirnya. Kita tidak boleh mengikuti jejak langkah mereka yang hidup 2000 tahun yang lalu, bukan? Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jika begitu, apa kata Alkitab tentang Tuhan yang datang pada zaman ini? Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar,
masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Nabi Yesaya sudah menuliskan tentang Tuhan yang akan datang pada zaman Roh Kudus di dalam kitab Yesaya pasal 25. Siapakah yang meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar? Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Janganlah kita mengharapkan keselamatan daripada yang lainnya. Melalui Alkitab, sekali lagi kita meyakini Tuhan yang datang menurut peraturan Melkisedek adalah Tuhan yang akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar dan akan memberikan keselamatan kepada kita. Ketika Yesus menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Dia kepada dua murid yang sedang pergi ke Emmaus, mata mereka terbuka dan mengenal Yesus. Pada zaman ini, siapakah yang sudah memberikan kita pengampunan dosa dan meniadakan maut untuk seterusnya melalui roti dan anggur Paskah Perjanjian Baru yang sudah dihapuskan sejak tahun 325 Masehi? Kristus Ansangong, bukan? Dia adalah ibu surgawi kita, Yerusalem Baru, bukan? Sekarang roh dan pengantin perempuan memimpin kita kepada keselamatan. Tuhan sudah mendirikan gereja ini dan memimpin gereja ini. Tuhanlah daya penggerak kekuatan gereja ini dan pokok yang terbesar dari kekuasaan gereja ini. Jadi, gereja Tuhan ini tidak akan runtuh untuk selama-lamanya. Dan kita bisa percaya bahwa gereja inilah akan tetap masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Mari kita baca Wahyu pasal 22, ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada hari-hari yang terakhir, roh dan pengantin perempuan muncul dan memimpin kita semua. Gereja Tuhan adalah gereja yang dipimpin oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, roh dan pengantin perempuan. Apakah gereja ini bisa runtuh meskipun orang-orang mencoba meruntuhkannya dengan banyak rumor yang jahat? Gereja ini tidak akan runtuh. Siapakah Tuhan kita? Bahkan di tengah-tengah hujatan ini, Tuhan secara diam-diam memajukan Injil ini dengan sangat tenang dan penuh dengan kuasa. Saudara-saudari, Tuhan terus memeriksa kita dan melihat dengan batin apakah kita sedang bekerja untuk Injil. Pekerjaan Injil ini pasti akan digenapi dan diselesaikan tanpa gagal, bukan? Kalau kita mulai bekerja untuk Injil tanpa mengetahuinya, kita akan segera lelah. Kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang memimpin pekerjaan Injil, Tuhan akan sedih dan tertekan. Tuhan kita sungguh Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Sejak Dia berkata, dosamu sudah diampuni, perkataannya segera berlaku. Sejak Dia berkata, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kamu, segala hal di alam semesta bergerak dengan suaranya. Kalau kita percaya hal ini dan melakukan firman-firman-Nya, kita akan mendapatkan hasil yang baik melalui segala jalan. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang sudah datang menurut peraturan Melkisedek pada zaman Roh Kudus ini. Dalam waktu kita yang tersisa, mari kita menyadari hati Tuhan yang susah dan tertekan dengan berusaha untuk menyenangkan hatinya dengan iman yang baik, sama seperti iman yang dimiliki Petrus. Mari kita mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi, supaya kita memasuki kerajaan surga dengan pimpinannya. Terima kasih.